Pemirsa, seorang pengendara motor marah saat diberhentikan petugas di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat karena telah melanggar protokol kesehatan. Petugas memberikan sanksi tilang karena pelanggar berkendara sambil merokok dan tidak menggunakan masker. Petugas gabungan menertibkan masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan di sekitar Pasar Senen, Jakarta Pusat. Razia menyasar pengendara motor dan mobil maupun pejalan kaki yang tidak menggunakan masker dengan benar. 3 pelanggar terjaring razia. Salah satu pelanggar kedapatan berkendara tidak menggunakan masker dan merokok. Petugas memberikan sanksi tilang terhadap pengendara tersebut. Pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyayangkan acara dangdut di Kota Tegal. Acara yang merupakan pesta nikah dan khitanan yang digelar Wakil Ketua DPRD Kota Tegal ini menimbulkan kerumunan yang berpotensi menjadi persebaran virus corona. Konser dangdut di tengah pandemi yang digelar saat hajatan pernikahan dan khitanan anak Wakil Ketua DPRD Kota Tegal ini rupanya sudah mendapat peringatan sebelumnya dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Orang nomor 1 di Jawa Tengah ini juga meminta kepada Wakil Ketua DPRD Kota Tegal untuk menunda acara resepsi karena dikhawatirkan akan banyak dihadiri warga. Namun acara tetap berlangsung dan membuat kerumunan karena adanya hiburan musik dangdut. Tolong dong, ini Jawa Tengah ini belum bagus ya. Penanganan COVID-nya ini masih usaha keras. Sekarang sudah mulai lumayan turun, jangan kemudian ada dibuat dengan sengaja kerumunan-kerumunan sehingga menimbulkan potensi yang membahayakan. Maka ternyata nekat juga. Nah, karena nekat juga, saatnya sekarang kita membuat aturan yang keras. Jangan pernah diizinkan lagi. Sementara itu, penyelenggara acara mengaku telah merencanakan hajatan khitanan dan pernikahan anaknya sejak setahun lalu. Ia mengundang tamu kurang dari 1.000 orang dan telah mengajukan izin mulai dari tingkat RT dan juga kepolisian setempat. Saya meminta permohonan maaf ya kepada seluruh masyarakat Kota Tegal dan sekitarnya, utama juga seluruh unsur aparat penegak hukum dan dari unsur pemerintahan. Kami rencana hajat jauh hari ya. Atas digelarnya hajatan di tengah pandemi ini, Wasmat juga mengaku telah dimintai keterangan polisi terkait kronologi dan perizinan. Sebelumnya konser dangdut digelar di tengah pandemi sebagai acara hiburan hajatan pernikahan dan khitanan anak Wakil Ketua DPRD Kota Tegal. Konser dangdut di lapangan Tegal Selatan ini didatangi ratusan penonton tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah ancaman pandemi COVID-19, masih ada warga yang nekat berkerumun menantang maut menyaksikan pertunjukan musik dangdut. Seperti di Depok, Jawa Barat, acara tablik akbar dihadiri Evi Tamala, sedangkan di Bogor, Raja Dangdut Rhoma Irama konser pada acara hajatan warga. Warga berkerumun menyaksikan penyanyi dangdut Evi Tamala sebagai pengisi acara tablik akbar pada 29 Agustus lalu di Kecamatan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Depok segera memanggil panitia acara. Aksi serupa juga terjadi saat Raja Dangdut Rhoma Irama konser di salah satu hajatan warga Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 28 Juni lalu menuai kontroversi. Konser mendapat kecaman karena digelar di tengah pandemi corona tanpa mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Penyelenggara meminta maaf atas apa yang terjadi. Melalui perwakilan, penyelenggara juga berjanji akan mengikuti proses yang sedang dijalani dan menerima segala konsekuensinya. Akibat tindakan penyelenggara yang diduga telah melanggar aturan PSBB, pemerintah Kabupaten Bogor mengaku kecewa dan menganggap Rhoma Irama ingkar janji. Namun Rhoma membantah berniat konser dalam hajatan di Pamijahan, Bogor, Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil angkat bicara mengkritik Rhoma Irama yang bernyanyi dalam sebuah acara yang dihadiri ratusan orang. Peristiwa tersebut dianggap tidak menghargai upaya pemerintah menanggulangi pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan.
Wabahnya virus corona memukul sektor perekonomian Indonesia. Setiap pengusaha harus mampu beradaptasi dalam masa pandemi. Hal ini menjadi topik diskusi HIPMI yang digelar di Geraha BNPB Jakarta Timur. Strategi optimis bisnis IT, media, dan telekomunikasi dalam pandemi COVID-19 menjadi tajuk diskusi para pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI dan personil Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Diskusi daring yang digelar di Geraha BNPB ini turut dihadiri Direktur Utama PT MSC Vision Network Tbk, Ade Chandra. Ade Chandra memberikan tips dan strategi kepada para pengusaha agar dapat beradaptasi di masa pandemi. Kesempatan ini yang kita harus olah, momentum ini tidak boleh lewat, kita harus cepat tepat, ya kan. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini kita melihat bahwa kita harus mengakselerasi atau kita dipaksa mengakselerasi yang sifatnya inisiatif-inisiatif digitalisasi terhadap seluruh lini bisnis kita. Upaya HIPMI untuk mendorong para pengusaha dalam menghadapi pandemi adalah kami saling menguatkan satu sama lain dan juga kita mendukung gerakan pemerintah untuk 3M dan juga menegakkan protokol kesehatan di usahanya masing-masing. Para pengusaha diharapkan tidak hanya mampu mengelola bisnis, tapi juga menjadi teladan bagi masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tentunya HIMSI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ini sebagai kader bangsa juga kan, dia harus memberikan teladan, memberikan contoh gitu ya, bahwa ini bahaya, ini musuh kita bersama. Kejelian para pengusaha dalam menjalankan strategi bisnis akan menjadi faktor penting untuk bertahan. Mereka harus mampu berinovasi dan menjalankan bisnis model yang benar untuk bisa menghadapi badai corona yang masih melanda tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang